Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, kami kelompok S36 berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kami dapat melakukan presentasi di Zoom pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami S36 akan melakukan presentasi yang berjudul kesulitan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kelompok kami saat ini, kami memilih topik mengenai PJJ, di mana topik ini sangat berkaitan dengan kegiatan yang mau tidak mau harus kita lakukan di masa pandemi saat ini. Dan kelompok kami memilih judul kesulitan mahasiswa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Lalu outline kelompok kami adalah yang pertama, permasalahan, yang kedua, dekomposisi dan abstraksi, yang ketiga, algoritma, dan yang keempat, kesimpulan. Kelompok S36 telah melakukan survei kepada 40 mahasiswa sebagai sampel untuk topik ini. Dalam survei yang telah kami lakukan, kami banyak mendapatkan keluhan ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan di sini kami membuat beberapa masalah yang sering dialami saat mahasiswa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Salah satu kendala yang paling sering dialami mahasiswa saat pembelajaran jarak jauh yakni kendala jaringan. Contohnya, dari pengalaman mahasiswa yang sedang mengikuti kuis atau ujian, namun jaringan tiba-tiba buruk dan waktu hampir habis, maka hal tersebut akan merugikan mahasiswa. Berikut adalah presentasi kendala mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh dalam survei kami. Kita lihat kendala mahasiswa yang paling tinggi yaitu kendala jaringan sebanyak 31 orang dari 40 responden. Ini adalah kendala jaringan. Pada permasalahan ini, mahasiswa kerap kali kesusahan dalam mengikuti proses pembelajaran jarak jauh diakibatkan kendala jaringan yang tidak stabil atau bisa juga dikarenakan daerah tempat tinggal mahasiswa yang masih berada di daerah yang sulit menjangkau jaringan internet yang stabil, sehingga permasalahan ini dapat mengakibatkan mahasiswa tersebut kesulitan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Berikut kami lampirkan hasil survei mengenai kualitas jaringan internet saat mengikuti PJJ. Terlihat di diagram berikut, kualitas jaringan sangat buruk berada pada presentasi yang paling tinggi, di mana ini menjadi permasalahan utama yang sering dialami oleh mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kedua, yaitu kurang memahami materi yang diajarkan. Mahasiswa kurang memahami materi yang disampaikan karena adanya beberapa mahasiswa yang kurang paham jika hanya melalui pembelajaran video dan modul yang diberikan. Ada juga beberapa mahasiswa hanya paham jika diajarkan secara langsung, tidak secara online. Permasalahan yang ketiga yaitu situasi lingkungan belajar yang kurang kondusif. Dengan melakukan pembelajaran jarak jauh di rumah, banyak gangguan yang dapat membuat situasi kurang kondusif, yang mengakibatkan mahasiswa menjadi kurang fokus dalam mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Permasalahan yang keempat, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Dengan pembelajaran jarak jauh ini, pada dasarnya pasti banyak memakan biaya, terutama pada saat membeli kuota yang mengakibatkan kita membeli kuota tersebut untuk dapat mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Kesehatan.
Kondisi kesehatan mahasiswa terkadang bisa saja terganggu, salah satunya adalah kesehatan mata, karena dalam perkuliahan, mahasiswa dituntut untuk berada di depan laptop dalam waktu lama. Sedangkan kita tahu bahwa radiasi dari cahaya biru yang dipancarkan oleh alat elektronik sangat berbahaya untuk mata. Outline yang kedua yakni dekomposisi. Dekomposisi dari permasalahan yang pertama yakni kendala jaringan. Poin yang pertama, apa yang menyebabkan mahasiswa mengalami kendala jaringan saat mengikuti PJJ? Yang pertama, kendala jaringan seringkali terjadi ketika cuaca sedang tidak mendukung. Misalnya, ketika hujan deras mengakibatkan jaringan menjadi tidak stabil. Yang kedua, letak tempat tinggal mahasiswa berada di daerah yang sulit mendapat jaringan internet yang stabil. Dan yang ketiga, pemadaman listrik yang terkadang dilakukan secara tiba-tiba dapat mengakibatkan jaringan menjadi tidak stabil dan terganggu. Poin kedua, apa yang terjadi jika mahasiswa mengalami kendala jaringan? Yang terjadi jika mahasiswa mengalami kendala jaringan, maka mahasiswa tidak dapat mengikuti kelas dengan lancar dan kadang tidak dapat mengikuti kelas sampai akhir. Di sini maksudnya, jika mahasiswa mengalami kendala jaringan, maka mahasiswa tidak dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa, atau tidak dapat mengerti apa yang dijelaskan dosen pada saat dia mengalami kendala tersebut. Abstraksi dari permasalahan yang pertama. Yang pertama, kendala jaringan seringkali terjadi jika cuaca sedang tidak mendukung. Misalnya ketika hujan deras, kerap kali jaringan menjadi tidak stabil. Di sini maksudnya ketika cuaca tidak mendukung, yakni ketika hujan deras dan berpetir. Itu kerap kali dapat mengganggu jaringan sehingga kita tidak dapat mengakses internet dengan baik dan lancar. Yang kedua, letak tempat tinggal mahasiswa berada di daerah yang sulit mendapat jaringan internet yang stabil. Dekomposisi dari permasalahan yang kedua, kurang memahami materi yang diajarkan. Apa yang menyebabkan mahasiswa kurang memahami materi yang diajarkan? Setiap mahasiswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami sesuatu. Ada mahasiswa yang hanya dengan cepat memahami pembelajaran secara online, dan ada juga sebagian mahasiswa yang terkadang kurang bisa memahami materi yang disampaikan jika hanya melalui video dan modul yang diberikan. Ada juga mahasiswa yang tidak dapat memahami sama sekali yang diajarkan secara online karena lebih menyukai pembelajaran secara langsung. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Mahasiswa akan rugi karena kurang atau tidak dapat memahami materi yang diberikan secara online, dan pasti banyak ketinggalan materi dan tidak dapat mengikuti UTS ataupun UAS dengan baik nantinya. Yaitu kemampuan mahasiswa yang berbeda-beda dalam memahami sesuatu hal. Ada yang dapat dengan cepat memahami materi yang diberikan, ada yang terkadang kurang bisa memahami materi jika hanya melalui video dan modul, dan ada juga mahasiswa yang tidak dapat memahami sama sekali materi yang diajarkan secara online, karena lebih menyukai pembelajaran secara langsung. Dekomposisi yang ketiga, untuk permasalahan situasi lingkungan belajar yang kurang kondusif. Poin pertama, apakah yang dimaksud lingkungan belajar itu? Lingkungan belajar merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar atau faktor eksternal yang berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa. Poin yang kedua, apa yang terjadi bila lingkungan belajar tersebut kurang kondusif? Lingkungan belajar yang kurang kondusif menyebabkan ketidaknyamanan pada saat kegiatan pembelajaran berjalan dan membuat mahasiswa menjadi sulit memahami materi yang diberikan tenaga pendidik. Poin yang ketiga, apa saja yang menyebabkan lingkungan belajar tersebut menjadi tidak kondusif? Lingkungan belajar bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Untuk lingkungan keluarga, ketidakpekaan keluarga terhadap mahasiswa yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Baru ada keluarga yang masih belum mengerti tentang pembelajaran jarak jauh. Untuk lingkungan masyarakat, tetangga yang sering mendengarkan radio atau tape dengan suara yang keras saat kita sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh. Masyarakat lingkungan rumah yang sedang mengadakan acara besar kerap kali mengganggu mahasiswa dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Abstraksinya, ketidakpekaan keluarga kepada mahasiswa yang sedang melakukan
pembelajaran jarak jauh. Ada keluarga yang masih belum mengerti tentang pembelajaran jarak jauh. Di komposisi yang keempat, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Apa yang terjadi jika biaya yang dikeluarkan tidak sedikit? Yang terjadi jika biaya yang dikeluarkan tidak sedikit dapat menyebabkan terganggunya kita pada saat melakukan pembelajaran, dikarenakan pembeli kuota internet dapat dikatakan lumayan mahal. Apa saja kendala jika terjadi biaya yang dikeluarkan tidak sedikit? Yang pertama itu, keterbatasan fasilitas PJJ yang dilaksanakan melalui media elektronik secara online memerlukan fasilitas penunjang yakni smartphone, laptop, atau komputer. Dan yang kedua, keterbatasan kuota sebagai penunjang akses internet jika hanya terdapat jaringan yang kuat tetapi belum bisa digunakan untuk mengakses pembelajaran online jika tidak memiliki kuota yang cukup. Adapun dekomposisi dari permasalahan terakhir yaitu apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mahasiswa selama PJJ. Ada dua faktor yang kami temukan, yaitu yang pertama, faktor internal. Kurangnya pengaturan waktu dapat membuat kondisi kesehatan menurun, terutama pencernaan. Mengapa? Karena begini, ketika seorang menyepelekan waktu makannya, kebanyakan orang, apalagi mahasiswa yang sedang melaksanakan PJJ sekarang, istilahnya merangkap makan siang dan sarapan. Sedangkan hal ini bisa saja membuat asam lambung naik dan menyebabkan penyakit MAH. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud di sini adalah cahaya monitor ke indera penglihatan kita. Seperti yang kita ketahui, cahaya radiasi dari monitor laptop dan HP bisa merusak penglihatan mata. Abstraksi yang kami temukan adalah yang pertama, faktor internal. Kurangnya pengaturan waktu yang baik dapat membuat kondisi kesehatan menurun, terutama pencernaan. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya manajemen waktu sehingga mahasiswa kurang dapat mengatur waktunya dengan baik. Yang kedua dari faktor eksternal yang dimaksud di sini yakni pancaran cahaya monitor ke indera penglihatan kita. Seperti yang kita ketahui, cahaya radiasi dari monitor laptop dan HP bisa merusak penglihatan kita. Outline yang ketiga yakni algoritma. Algoritma untuk permasalahan pertama yakni permasalahan kendala jaringan. Apa solusi yang dapat dilakukan agar mahasiswa tidak mengalami kendala jaringan? Nah, yang pertama, mahasiswa harus inisiatif mencari tempat yang memiliki jaringan stabil agar tetap dapat mengikuti pembelajaran. Di sini maksudnya mahasiswa diharapkan untuk inisiatif mencari tempat-tempat yang memungkinkan untuk menjangkau internet yang stabil, agar mahasiswa tersebut tidak mengalami kendala jaringan, sehingga dapat mengikuti PJJ dengan baik dan lancar. Misalnya, mahasiswa tersebut dapat datang ke Telkom yang menyediakan fasilitas WiFi untuk dipakai secara umum. Nah, yang kedua, sebaiknya mahasiswa memakai atau menggunakan kuota internet yang telah diberikan oleh pemerintah agar ketika pemadaman listrik yang tiba-tiba, maka mahasiswa masih dapat tetap mengikuti pembelajaran dengan lancar. Algoritma dari permasalahan yang kedua yaitu permasalahan kurang memahami materi yang diajarkan. Apa saja langkah-langkah atau solusi yang dapat dilakukan agar mahasiswa dapat memahami materi yang disampaikan selama pembelajaran jarak jauh? Poin yang pertama, mulai menerima atau beradaptasi dengan pembelajaran secara online. Jadi kita harus lebih bisa beradaptasi atau mulai menerima pembelajaran secara online. Jadi kita harus membiasakan diri kita mengikuti setiap pembelajaran itu secara online. Poin yang kedua, rajin bertanya dengan dosen yang bersangkutan. Contohnya itu seperti jika kita tidak memahami materi yang kita pahami, contohnya materi fisika atau matematika dasar, seperti itu, kita bisa bertanya kepada dosen yang bersangkutan yang mengajarkan pelajaran tersebut.
mana materi tidak pahami, kita bisa bertanya dengan dosen tersebut. Lalu, poin yang ketiga yaitu melakukan diskusi dengan teman. Di sini sama seperti poin yang kedua, tapi ini kita menanyakan dengan teman yang memahami materi yang kurang kita pahami. Kita bisa bertanya dengan teman kita yang paham dengan materi tersebut. Kita melakukan diskusi, kita bertanya mana saja materi yang kita tidak ketahui, kita minta diajari, gitu. Lalu poin yang keempat yaitu menulis poin-poin penting setiap materi dan mempelajarinya kembali. Nah, setiap mata kuliah pasti memiliki modul atau video dari setiap materinya. Jadi di situ kita bisa meringkasnya dalam membuat poin-poin penting yang menurut kita mana saja yang penting pada setiap materi itu, dan kita pelajari kembali jika ada waktu kosong, kita mengulang pelajarannya kembali begitu sampai kita mengerti dan kita pahami materinya. Lalu poin yang terakhir yaitu poin yang kelima, meminta hasil record setiap pertemuan. Nah, setiap pertemuan yaitu melalui Zoom atau CloudX begitu dengan dosen, kita bisa meminta kepada dosen kita mana saja apa materi yang kita tidak pahami. Jika kita ingin meminta recordnya, kita bisa memintanya kepada dosen jika dosennya tidak keberatan memberikannya. Ataupun kita bisa meminta izin kepada dosen yang melakukan Zoom tersebut, apakah boleh kita merecord Zoom itu agar bisa dipelajari kembali, diputar kembali, mana materi yang kurang kita pahami. Begitu. Algoritma yang ketiga mengenai situasi lingkungan belajar yang kurang kondusif. Apa solusi yang dapat dilakukan agar lingkungan belajar mahasiswa tetap kondusif? Yang pertama, mahasiswa harus mengerjakan pekerjaan rumah sebelum mengikuti PJJ dan memberikan pengertian dan menjelaskan kepada anggota keluarga tentang pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, mahasiswa mencari tempat lain yang situasinya lebih kondusif seperti rumah keluarga, rumah teman, atau tempat yang nyaman menurut mahasiswa tersebut tetapi masih mematuhi protokol kesehatan. Algoritma yang keempat, biaya yang dikeluarkan tidak murah. Apa solusi yang dapat dilakukan agar mahasiswa untuk mengatasi masalah tersebut? Yang pertama, dengan menghemat dapat mengurangi sedikit biaya yang akan dikeluarkan. Dan yang kedua, langkah selanjutnya yaitu meminjam dengan tetangga atau teman jika kita tidak memiliki fasilitas seperti laptop. Adapun algoritma dari masalah terakhir yaitu kondisi kesehatan, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan agar mahasiswa dapat menjaga kesehatan selama PJJ? Yang pertama adalah pengaturan waktu yang baik. Walaupun sedang menjalani masa PJJ, mahasiswa harus bisa memanage waktunya dengan baik agar semua hal yang dilakukan bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, menggunakan kacamata anti radiasi agar terhindar dari bahaya radiasi elektronik. Yang ketiga, menggunakan waktu istirahat dengan baik. Setiap pembelajaran pasti akan memiliki waktu istirahat. Ada baiknya mahasiswa yang sedang menjalani PJJ memanfaatkan waktu istirahatnya untuk sekedar merilekskan badan dan otaknya. Yang keempat adalah sediakan selalu air minum di sekitar Anda. Mengapa hal ini perlu? Karena ketika kita tidak minum, kita akan mengalami dehidrasi dan ini bisa berakibat fatal bagi kesehatan tubuh kita. Yang terakhir, mengkonsumsi vitamin dan makanan yang bergizi. Hal ini sangat perlu untuk menunjang pembelajaran kita dan kesehatan kita selama masa PJJ ini. Outline yang keempat yakni kesimpulan. Kesimpulan dari topik yang kami pilih yakni dalam masa PJJ. Pasti banyak yang mengalami masalah-masalah yang seperti yang kami bahas sebelumnya.
Dan hal itu bisa saja menjadi hal yang dapat menurunkan produktivitas dari seorang mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa, namun juga siswa yang belajar dari rumah pasti akan terkendala jika mengalami kesulitan seperti yang kami bahas sebelumnya. Namun, semua itu pasti memiliki solusi, dan kami sudah memaparkan beberapa solusi yang dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kita semua berharap agar pandemi ini dapat segera berakhir dan kita dapat kembali bertemu bertatap muka dengan rekan mahasiswa, dosen, teman, ataupun keluarga kita yang lainnya. Demikian presentasi dari kelompok S36. Apabila kami memiliki kekurangan atau ada salah kata, kiranya Ibu atau Bapak dapat memakluminya. Demikian diskusi kami. Berikut kami lampirkan link video hasil diskusi dan hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.